selamat malam. Apa kabar nih? Alhamdulillah Bu Umi, selamat malam juga. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik. Semoga Bu Umi juga dalam keadaan baik juga. Alhamdulillah Bu Mut, malam ini saya dalam keadaan baik. Ngomong-ngomong, Bu Mut ngajak ketemuan saya nih, eee, mungkin ada yang mau dibicarakan, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Umi, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan atau sharing dengan Bu Umi terkait peserta didik saya di sekolah ya. Mhm, Mungkin nanti ada solusinya dari percakapan kita ini Bu. mhm, mhm. Baik Ibu, dengan senang hati saya akan mendengarkannya. Begini Bu ya, salah Mhm, satu peserta didik saya di sekolah iya, mempunyai perilaku yang kurang baik gitu Bu. Dia mmm, selalu sering mengganggu teman-temannya, tidak mau mhm. belajar, dan sering tidak masuk sekolah gitu Bu. Oh gitu ya. Jadi, permasalahan Ibu sekarang yang sedang Ibu hadapi ini mempunyai peserta didik nih di kelas nih, Betul. yang berperilakunya kurang, baik gitu ya menurut Ibu, berperilaku kurang baik, suka mengganggu temannya, malas belajar gitu ya, terus sering, tidak masuk gitu ya, sering tidak hadir di Betul, sekolah gitu ya. Bu. Nah kira-kira, dari obrolan kita nih nanti, apa yang harapan, apa namanya, yang menjadi yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini hasilnya gitu? Baik Bu, harapan saya setelah percakapan ini, saya bisa, bagaimana gitu cara merubah perilaku atau sifat dari siswa tersebut supaya lebih baik, supaya tidak mengganggu temannya atau, dan mau belajar gitu Bu. Oh, baik baik, Ibu. Jadi, dengan adanya kita perbincangan kita malam ini, Ibu berharap bisa mendapatkan solusi gitu ya, untuk bagaimana bisa merubah perilaku, murid Ibu itu yang, menurut Ibu, perilakunya kurang baik gitu. Iya, Bu, ya. Baik, Ibu, menurut Ibu, eee, indikator perilaku yang baik itu atau indikator terbaik menurut Ibu itu seperti apa ya? Oh iya baik Bu. Jadi, siswa ini adalah siswa kelas 1 di sekolah dasar ya Bu ya. Mhm, Indikator terbaik menurut saya yaitu, yang pertama supaya dia itu tidak mengganggu temannya Bu. mhm Kemudian mhm. yang kedua itu, saling menghargai, saling Mmm, menolong, mhm, dan mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap temannya Bu. mhm. Oh, baik Ibu. Jadi karena ini masih kelas 1 SD ya, Bu, ya. Jadi indikator Ibu menurut Ibu yang terbaik itu jadi anak itu tidak mengganggu temannya gitu ya. Jadi saling menghargai, saling menghormati dan memiliki empati yang sangat tinggi terhadap temannya gitu ya. Baik Ibu, menurut Ibu nih, apa, dari indikator tadi ya yang Ibu sampaikan, yang Ibu kemukakan, kira-kira langkah apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai indikator tersebut, untuk merubah perilaku anak tersebut gitu? Mmm. Indikator pertama yang saya lakukan yaitu, saya akan melakukan pendekatan secara personil terhadap siswa Mhm mhm. tersebut. Mhm. Mungkin ada sesuatu hal atau dasar kebutuhan dasar yang belum didapatkan pada siswa tersebut ya, Bu. Jadi Baik saya baik. harus mengetahuinya gitu. Mhm. Kemudian yang kedua saya akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya, Bu. Mhm. Tujuannya yaitu agar siswa tersebut memberikan pendapat atau idenya sendiri, Mhm mhm. sehingga yang disepakati itu misalkan disiplin, saling Iya iya. menghormati, kemudian, datang tepat waktu dan lain-lain ya, Bu. Jadi Iya. dengan membuat kesepakatan itu, pendapat mereka akan dipertanggungjawabkan gitu. Mhm. Dan yang ketiga, saya akan menceritakan tentang kisah-kisah keteladanan Rasulullah. Mhm mhm. Sehingga dari cerita tersebut, siswa dapat, memahami gitu dan menggali tentang perilaku dan akhlak yang baik, Bu.
Baik Ibu, langkah ya Ibu, lakukan itu sungguh luar biasa ya Bu ya. Jadi, kalau boleh saya sampaikan kembali ya nih Bu ya, Ibu akan melakukan, langkah-langkah yang pertama melakukan, pendekatan secara personal ya terhadap siswa tersebut untuk mengetahui, kebutuhan dasar apa nih yang belum terpenuhi terhadap siswa tersebut, sehingga siswa tersebut melakukan tindakan seperti itu gitu ya Bu ya. Terus langkah kedua yang akan Ibu lakukan itu membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini menurut Ibu akan diambil dari ide-ide murid Ibu ya, dari ide-ide yang disampaikan oleh murid Ibu. Kenapa diambil dari ide-ide mereka supaya mereka tuh bertanggung jawab dari hasil kesepakatan tersebut gitu ya Bu ya. Dari cara saling menghormati, disiplin gitu ya Bu ya. Terus datang tepat waktu. Nah, langkah yang ketiga yang akan Ibu lakukan yaitu menceritakan kisah-kisah keteladanan Rasul untuk supaya mereka memahami gitu dan meneladani kisah-kisah tersebut. Ya seperti itu Iya ya Bu Bu ya. Umi. Jadi ya dengan demikian akan menimbulkan budaya positif terhadap siswa tersebut Bu. Oh baik Ibu, jadi dengan, melakukan tersebut itu akan menimbulkan budaya positif ya. Nah, jadi rencananya nih kapan Ibu melakukan langkah-langkah tersebut nih Bu? Dari ketiga langkah tersebut, saya akan sesegera mungkin membuat kesepakatan kelas dalam waktu dekat ini Bu. Akan membuat kesepakatan dalam waktu dekat ini ya, Bu, ya. Jadi kemudian nanti Ibu, setelah itu baru ya menceritakan kisah-kisah keteladanan Rasul ya, Bu, ya, sebagai budaya positif gitu, seperti itu ya, Betul. Bu, ya? Baik. Jadi, sebagai tanggung jawab Ibu nih, kira-kira, kapan nih Ibu akan melakukan, kesepakatan kelas tersebut nih? Kapan kira-kira waktunya, Bu? Tentu Bu Umi saya akan segera, membuat kesepakatan Mhm. kelas, dengan harapan supaya siswa tersebut, bisa berubah ya Bu ya. Insya Iya iya. Allah, di pertemuan besok saya akan Mhm. melakukan ya Bu, membuat kesepakatan Mhm kelas tersebut. mhm mhm. Baik Bu Mut, sungguh luar biasa ya semangatnya Bu Mut ini. Berarti besok langsung Bu Mut nih akan melaksanakannya ya Bu ya, membuat kesepakatan kelas dengan langkah-langkah yang tadi Ibu kemukakan itu semoga bisa mengubah perilaku siswa Ibu yang tadinya sifatnya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, kira-kira nih Bu, dari perbincangan singkat kita malam ini nih, apa kira-kira yang sudah Ibu dapatkan Ibu nih? Terima kasih sebelumnya Bu Umi. Mhm. Alhamdulillah dari perbincangan malam ini saya mendapatkan solusi ya Bu ya, Iya iya. bagaimana perilaku atau sifat anak didik kita itu yang kurang baik, dan Mhm. saya juga mengerti apa langkah-langkah yang harus saya lakukan terhadap perilaku siswa tersebut. Terima kasih Bu Mhm. Umi, malam ini saya sangat bermanfaat sekali bercakap-cakap dengan Ibu. Sama-sama Bu terima kasih juga luar biasa atas langkah yang Ibu Mut akan lakukan itu ya. Bu Mut akan melakukan, pendekatan secara personal ya, terus akan, melakukan keyakinan kelas, terus, menceritakan kisah-kisah keteladanan Rasul demi untuk supaya langkah-langkah tersebut bisa merubah gitu ya perilaku dari siswa Bumut yang tadinya mungkin mempunyai sifat atau perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik. Ngomong-ngomong nih Bumut nih, kapan nih kira-kira kita akan bisa berbincang lagi seperti ini nih untuk, mengetahui perkembangan siswa Bumut nih, setelah diberikan langkah-langkah atau solusi seperti itu, apakah ada perubahan? Tapi mudah-mudahan sih ada perubahan menjadi lebih baik ya, Bu Mut ya? Insya Allah nanti akan saya obrolkan lagi dengan Bu Umi ya Bu. Mhm, Mudah-mudahan setelah saya memberikan solusi tentang 3 langkah tersebut, iya iya, siswa tersebut berperilaku dengan baik ya Bu Umi ya. Dan betul. terima kasih perbincangan untuk malam ini Bu Umi.
Sama-sama Ibu Mut, mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sampai jumpa nanti. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.